Selanjutnya datang dari musisi yang juga ibunda dari Aki J. Kalau tadi malam ada Ahmad Dhani yang datang menjalani pemeriksaan terkait kecelakaan yang menimpa anaknya. Seharusnya hari ini Bunda Maya Estianty dijadwalkan menjalani pemeriksaan serupa. Namun karena kondisi Aki J yang belum stabil, Maya tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk pemeriksaan. Dan kali ini ada beberapa saksi ahli yang akan berbicara seputar kasus yang menimpa Aki J. Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimpa Aki J di ruas tol Jagorawi, anak dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Aki J telah resmi dijadikan tersangka atas kecelakaan yang menelan 6 korban jiwa dan 9 korban luka-luka. Namun dalam kasus ini, polisi mengaku harus cermat dalam menentukan langkah mengingat Aki J masih berusia 13 tahun. Dalam proses hukum lanjutan kasus kecelakaan ini, hari ini pihak Ditlantas Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap ibunda dari Aki J, yaitu Maya Estianty dan beberapa saksi ahli. Kami melakukan pengawasan. Pengawasan artinya kami koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan bahwa instrumen yang kita miliki digunakan dengan baik. Nah, jika sudah seperti itu, kami akan menghormati kewenangan aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan polisi. Karena itu yang harus kita lakukan, antar lembaga harus saling menghormati. Tapi jika ada anggota yang belum memahami peraturan perundang-undang yang ada, itu yang kita diskusikan. Jadi kami tadi diskusi panjang di sini untuk membicarakan bagaimana irisan antara pidana lalu lintas dengan undang-undang perlindungan anak. Itu yang kita bahas. Jadi artinya gini, penyidik adalah penyidik lalu lintas, tapi mereka juga harus memiliki perspektif perlindungan anak. Jadi tidak bisa penyidik hanya melihat dalam perspektif lalu lintas. Ini harus digabungkan dengan pemahaman tentang perlindungan anak. Nah, ini yang kemudian sedang dijalankan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan proses ini akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kalau nanti ketika hasil pemeriksaan semua dianggap cukup dan tidak dilanjutkan dengan pertimbangan tertentu, KPI sebenarnya mendukung. Karena begini, bukan kami tidak setuju dipidanakan, tapi pengalaman kami di KPI, anak yang dipidanakan itu yang pertama dia punya label sebagai mantan narapidana. Terus yang kedua, kalau kita mau tahan, anak itu akan bertemu dengan pelaku kriminal yang lebih berbahaya di tahanan. Ini punya pengalaman yang luar biasa di tahanan yang kami amati di seluruh Indonesia. Yang ketiga, proses hukum itu membuat anak itu stres, trauma. Nah, apakah kita kemudian ingin anak-anak ini hidup dalam situasi yang buruk tanpa intervensi, tapi memberikan pertimbangan hukum bahwa ini dimungkinkan dilakukan dalam secara konteks hukum gitu. Walaupun kita bilang bahwa Undang-Undang 11 2012 berlakunya 2014 nanti, tapi ingat bahwa kita punya SKB, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Sosial, Hukum dan HAM, setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu ada SKB yang bicara tentang bagaimana menangani anak terhadap penegakan hukum. Ini loh langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Polantas itu. Bahwa dari sisi undang-undang lalu lintas itu tidak ada pelimpahan pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada orang tua. Gitu loh. Karena undang-undangnya tidak membuka kemungkinan hanya diversi dari pelaku pada orang tua. Walaupun anak di bawah umur? Walaupun di bawah umur. Karena undang-undangnya tidak mengatakan seperti itu. Undang-undangnya hanya mengatakan bahwa pengalihan itu dari pelaku lalu lintas, kecelakaan lalu lintas terhadap instruktur dalam konteks ada pendampingan ketika anak di bawah umur atau orang yang belum punya SIM ini mengalami kecelakaan. Saya serahkan ke Mas Hindarsono saja, Mas. Sama sudah sama Mas pandangannya. Dampingin aja, Prof. Enggak, yang ingin sampean minta pendapat apa begitu mengenai apanya? Kedatangan hari ini di dalam ngomongin apa aja sih, Prof? Loh, enggak Mas, saya hanya mengatakan bahwa. Namun dalam keterangan yang diberikan oleh AKBP Hindarsono, Maya Estianty mengkonfirmasi ketidakhadirannya, mengingat kondisi anak bungsunya tersebut masih belum stabil. Jadi Mbak Maya tadi menyampaikan orang tua dari AKJ kemungkinan hari ini nggak bisa, jadi udah kita laporkan ya. Nanti mungkin kalau ada informasi lagi kapan akan diperiksa, nanti kita sampaikan kepada beliau Bapak Kabid Humas ya.
Dalam kejadian seperti ini ya, kejadian yang bisa dibilang besar ya, karena kecelakaan sebuah insiden yang sebenarnya pun juga semua orang nggak pernah ada yang mau mengharapkannya, karena namanya juga bencana atau musibah. Cuma kalau sudah terjadi ya kita hanya bisa ngomong harus setiap pihak ya harus bisa melewati proses demi proses dan wajib menjalani dengan baik. Dan kita pun juga nggak pernah bosan bilang ke Anda juga, ke kita semua di sini, kita serahkan dan kita hargai pihak kepolisian sebagai pihak yang paling berwenang untuk bisa meneruskan pemeriksaan hingga nanti akhir kasusnya benar-benar selesai. Iya, karena sampai sekarang masih terus ya proses pemeriksaan, penyelidikan. Di samping kita juga mendengar terus berita proses pemulihan dari korban-korbannya gitu. Dan di sini Maya Estianti dan Ahmad Dhani selaku orang tua dari Aki J memang datang sebagai saksi karena Aki J ini masih di bawah umur, jadi masih perlu saksi dari orang tua. Dan kita berdoa yang terbaik aja, semoga hasilnya adil seadil-adilnya untuk pihak tersangka maupun pihak korban-korbannya ya. Amin.